Halo Sobat Bolly Film, kembali lagi bersama kami di Sankar Studio. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Di alur film India kali ini, kita coba membawakan alur film India lawas yang dimana film India ini berjudul Nigahan, yang merupakan kelanjutan dari film India yang berjudul Nagina yang diperankan artis cantik Sri Devi. Film India yang berjudul Nigahan merupakan film yang dirilis di tahun 1989 dan masih akan menghadirkan Sri Devi sebagai bintangnya. Namun aktor prianya akan digantikan oleh Sunny Deol. Dan bagi kalian yang belum menonton alur cerita film Nagina pertama, bisa diklik pada link di atas ini. Dan bagi yang sudah, mari kita lanjut ke alur cerita film Nigahan. Film akan dimulai dengan penjemputan Raja Sahab yang merupakan paman dari Rajiv dan Munshi yang menjemputnya membawakan berita buruk tentang kecelakaan yang merenggut nyawa dari Rajiv dan Rajani. Raja Sahab pun sangat sedih karena Rajiv tumbuh besar dengan dirinya selama 15 tahun sehingga dia pun menganggap Rajiv sebagai anaknya sendiri. Setibanya di rumahnya Rajiv, Munshi lalu memberikan bayi dari Rajiv dan Rajani yang bernama Nilam, dan Raja Sahab lalu memutuskan untuk membawa Nilam ke kota bersamanya. Scene lalu berpindah ke sebuah pendopo, di mana seorang pendeta bernama Goraknath menanyakan pasangan ular yang dia inginkan ke para pengikutnya. Namun ketika Goraknath melihat ular-ular itu, dia sangat marah dan memerintahkan pengikutnya untuk mencarinya lagi. Karena ular yang dia inginkan adalah pasangan ular yang telah merenggut nyawa gurunya. Goraknath lalu menghampiri patung Bhairanath yang tiada lain adalah gurunya. Di sana Goraknath mengatakan akan membalas kematian Bhairanath yang sangat ganjil dan berjanji akan mendapatkan permata ular yang gurunya mimpikan. Singkat cerita, setelah 18 tahun berlalu, di rumahnya Rajiv terlihat ular kobra yang menatap foto dari Rajani, yang tiada lain merupakan ular kobra penjaga Rajani. Para pembantu yang melihat kedatangan ular tersebut langsung berusaha memukulnya, namun Munshi datang dan mencegahnya karena semua itu akan merusak barang-barang di sekitarnya. Dan untungnya, ular kobra itu pun pergi dengan sendirinya. Keesokan harinya ternyata merupakan hari kedatangan Raja Sahab membawa Nilam yang sudah tumbuh dewasa. Nilam terlihat sama persis seperti ibunya yang membuat para pembantu di sana terkejut melihatnya. Nilam kemudian diperkenalkan dengan Gayatri yang masih mempunyai hubungan saudara dengan Raja Sahab. Di sana Nilam juga diperkenalkan dengan Kumar yang merupakan cucu dari Tuan Ajay yang merupakan sahabat dari Raja Sahab. Namaste, Auntie. Bye. Maksud dari Raja Sahab membawa Nilam ternyata untuk meminta Nilam mengurus warisan yang ada di sana. Namun Nilam menolaknya dan mengatakan tidak bisa tinggal lebih lama lagi di daerah yang seperti hutan baginya. Pada malam harinya, Nilam yang merasa bersalah meminta maaf ke kakek Raja Sahab atas kekasarannya, dan setelah mengantarkan kakeknya ke kamar tidur, Nilam pun bergegas pergi ke kamarnya. Di malam itu Nilam yang tertidur pulas tiba-tiba terbangun. Nilam terkejut melihat ada ular kobra di tempat tidurnya. Nilam pun ketakutan, namun ular itu menghipnotis dirinya dan membawanya ke sebuah kuil Dewa Siwa yang ada di bangunan tua di seberang rumahnya. Di sana ular itu menunjukkan batu permata yang membuat silau matanya Nilam. Pancaran cahaya dan kekuatan batu permata itu bahkan bisa langsung dirasakan oleh Goraknath. Nilam pun tiba-tiba tersadar. Nilam yang ketakutan bergegas pergi dari tempat itu. Dan tiba-tiba saja dia dikejutkan oleh kedatangan Goraknath. Nilam tentu tidak menghiraukan Goraknath. Dan Goraknath yang melihat sosok Nilam yang seperti Rajani langsung berpikir kalau Nilam pasti adalah anaknya Rajani. Keesokan harinya, Nilam yang kebingungan menanyakan bangunan tua yang dia kunjungi ke pembantunya. Namun pembantunya melarangnya dan mengatakan kalau tempat itu memiliki aura yang sangat jahat. Di hari itu Nilam memasuki kamar mendiang ayahnya, dan di sana Nilam melihat buku catatan ayahnya yang berisi pengalaman ayahnya tentang bangunan tua yang Nilam kunjungi semalam. Nilam yang membacanya kemudian memberanikan dirinya untuk datang ke bangunan itu lagi.
Dan di sana Nilam melihat Goraknath sedang berdoa dan tiba-tiba saja ada datang yang menyambarnya. Nilam pun terkejut dan berlari, dan di sana Goraknath yang melihat Nilam mempunyai firasat kalau Nilam pasti telah terkoneksi dengan batu permata ular itu. Goraknath lalu mendatangi patung gurunya. Goraknath mengatakan kalau dia yakin kali ini dia akan mendapatkan batu permata ular itu dengan bantuan Nilam. Namun ketika Goraknath berpikir bagaimana cara melumpuhkan Nilam, Goraknath melihat lukisan Rawana yang menculik Dewi Sita dan membuatnya mendapatkan ide bagaimana cara untuk melumpuhkan Nilam. Keesokan harinya dengan memasang janggut yang lebat, Goraknath mendatangi rumahnya Nilam. Dan ketika Nilam melangkahkan kakinya untuk membawakan sedekahnya, Goraknath langsung menyergapnya dan ini yang terjadi. Goraknath digigit ular penjaga rajeni yang sekarang telah menjadi penjaganya Nilam. Goraknath pun lari dengan kudanya dan berhasil mencapai pendopo tepat waktu dan langsung memasuki kamarnya. Goraknath menempelkan sebuah batu ajaib ke tangannya dan dengan membaca mantra, Goraknath berhasil sembuh dari gigitan ular itu. Goraknath pun berfirasat kalau ular itu adalah ular yang sama telah membunuh gurunya dan membuat rasa dendam Goraknath menjadi semakin membara. Di saat yang sama, tiba-tiba datang segerombolan orang bersenjata yang merupakan anak buah dari Raja Sahab. Di sana mereka memberikan peringatan kalau tidak boleh ada satu orang pun dari pendopo itu mendatangi rumahnya Nilam lagi. Goraknath yang mendengarkan ancaman itu lalu merencanakan sesuatu yang lain untuk melumpuhkan Nilam. Goraknath lalu mengeluarkan ular kobra yang telah dikurungnya selama 15 tahun. Dan di sana, Goraknath lalu memberikan sebuah misi ke ular tersebut untuk membawakan Nilam kepadanya. Goraknath juga melemparkan kalung ke ular tersebut yang akan menjadi alat untuk mengontrolnya agar tidak berkhianat kepada Goraknath. Keesokan harinya Nilam yang sedang bersantai ria tiba-tiba mendengar suara nyanyian merdu dari seorang pemuda tampan yang membuatnya langsung menghampirinya. Pemuda itu bernama Anan yang diperankan oleh Sanidul. Anan ternyata mengetahui namanya Nilam yang membuat Nilam menjadi sangat terkejut. Anan juga memuji kecantikan Nilam dengan rayuan-rayuan gombalnya yang berhasil membuai hatinya Nilam. Dan setelah itu Anan pun berpamitan untuk pulang ke rumahnya karena dia ingin menemui ibunya yang setelah sekian lama berpisah. Namun di sana Anan berjanji ke Nilam akan menemuinya lagi keesokan harinya. Keesokan harinya Nilam yang ternyata sudah jatuh cinta kepada Anan menunggu kehadiran Anan di tempat kemarin mereka bertemu. Namun Nilam yang sudah menunggu lama menjadi sangat kesal dan kembali ke rumahnya. Nilam pun berkata ke dirinya kalau Anan bukanlah siapa-siapa baginya. Tetapi tiba-tiba saja dia melihat Anan yang membuatnya langsung gembira. Namun di dalam sekejap, Anan menghilang sehingga membuat dirinya berpikir kalau dirinya telah diguna-guna oleh Anan. Keesokan harinya di sebuah kuil Dewa Siwa, Nilam kembali bertemu dengan Anan, namun Nilam tidak menghiraukannya. Tetapi di sana tiba-tiba saja ibunya Anan datang dan mengatakan kalau Nilam terlihat sama persis dengan ibunya yang membuat Nilam berhenti dan berbicara dengannya. Ibunya Anan menceritakan masa lalu dan megahnya pernikahan ibunya Nilam. Ibunya Anan juga meminta Nilam untuk berkunjung ke rumahnya yang membuat Nilam merasa sangat bahagia. Keluarganya Anan merupakan keluarga tuan tanah tetapi tidak sekaya keluarganya Nilam dan juga keluarganya Kumar. Dan pada suatu hari, pekerjanya Anan mendapatkan masalah dengan Kumar. Mereka ternyata meminjam uang ke keluarganya Kumar dan belum bisa mengembalikannya, sehingga Kumar pun mengirim orang untuk menyita harta mereka. Untungnya di sana ada Anan. Anan yang bertemu Kumar meminta waktu untuk mereka melunasi hutangnya dan mengatakan kalau tanah yang dia miliki sebagai jaminannya. Keesokan harinya Anan kembali bertemu dengan Nilam, namun Nilam kembali menghindar dan membuat Anan meminta maaf kepadanya. Anan pun mengatakan kalau dia tidak bisa memenuhi janjinya karena ibunya. Anan juga berjanji tidak akan menyakiti hatinya Nilam lagi. Anan lalu merayu Nilam dengan kata-kata manisnya yang pada akhirnya berhasil membuat Nilam luluh dan menerima maaf dari Anan. Mereka berdua pun tertawa dan menghabiskan hari bersama, dan Kumar yang tanpa sengaja melihatnya menjadi sakit hati. Pada suatu hari Nilam membawa Anan ke bangunan tua di depan rumahnya.
Nilam menceritakan masa lalu yang tertulis di buku ayahnya. Anand mengatakan kalau dirinya mengetahui cerita tentang ayahnya yang dipatuk ular dan diselamatkan oleh pendeta. Dan Anand juga mengatakan kalau konon katanya di tempat itu tersimpan permata ular yang merupakan harta yang nilainya sangat luar biasa. Namun Nilam mengatakan dirinya tidak tertarik dengan permata yang dibicarakan oleh Anand, karena baginya Anand adalah harta terbesarnya. Dan semua pembicaraan itu ternyata didengar oleh Goraknath yang juga ternyata ada di sana. Di hari itu mereka lalu pergi ke rumahnya Anand, di mana Nilam disambut baik oleh ibunya Anand. Di sana Nilam melihat foto Anand saat dia berumur 7 tahun, dan ternyata itu adalah satu-satunya foto Anand yang dimiliki oleh ibunya. Ibunya lalu menceritakan kalau dulu Anand telah menghilang dan kembali setelah 15 tahun terpisah. Ketika Anand kembali, Anand selalu membicarakan tentang ilmu spiritual yang membuat ibunya takut kalau Anand akan meninggalkannya lagi. Tetapi ibunya mengatakan kalau semenjak Anand mengenal Nilam, rasa takut itu pun telah menghilang. Dan di sana ibunya Anand juga menanyakan kesiapan Nilam untuk menikah dengan Anand yang membuat Nilam menjadi salah tingkah. Ketika Anand kembali dari kamarnya, Nilam membicarakan pernikahan yang dibicarakan ibunya yang ternyata membuat Anand menjadi ketakutan. Nilam yang melihat ketakutan pada wajah Anand mengatakan kalau Anand pasti akan meninggalkannya seperti yang Anand lakukan kepada ibunya. Anand yang mendengar perkataan Nilam berjanji tidak akan meninggalkan Nilam. Anand lalu memeluk Nilam dan di sana ular kobra penjaga Nilam dengan kekuatannya memutus kalung yang ada di lehernya Anand. Anand pun tiba-tiba merasakan kesakitan yang membuat Nilam melihatnya menjadi sangat kebingungan. Dan ketika Anand tersadar, Anand langsung memeluk Nilam dan berterima kasih karena Nilam telah menyelamatkannya dari kegelapan. Keesokan harinya, Goraknath yang mengetahui kalau kalungnya telah dirusak, lalu mendatangi Anand ke rumahnya. Goraknath yang merubah Anand menjadi ular dan memberikan Anand kekuatan, merasa telah dikhianati oleh Anand. Goraknath mengatakan dengan kekuatannya, dia akan menghancurkan Nilam dan juga Anand. Namun Anand mengatakan kalau dia sangat mencintai Nilam dan akan segera menikahinya. Anand juga mengatakan dia tidak takut akan ancaman dari Goraknath dan untungnya datang para pekerja Anand yang membuat Goraknath takut dan pergi meninggalkan rumah itu. Sementara itu di rumahnya Nilam, ternyata kakeknya dan Gayatri sedang membicarakan kemungkinan menikahkan Kumar dengan Nilam. Namun ketika Nilam mendengarkan hal tersebut, Nilam mengatakan kalau dirinya tidak bisa memenuhi keinginan mereka yang membuat Gayatri kecewa dan meninggalkan rumahnya Nilam. Kakeknya lalu menghampiri Nilam. Nilam lalu menceritakan kalau dia mencintai orang lain yang bernama Anand dan ingin menikah dengannya. Kakeknya pun tersenyum dan mengatakan akan menyetujui siapapun pilihan dari Nilam yang membuat Nilam menjadi begitu gembira. Sementara itu Gayatri yang tiba di rumahnya menceritakan penolakan itu kepada Kumar yang membuat Kumar menjadi begitu marah. Dan pada malam harinya, Kumar dengan anak buahnya datang dan membakar ladangnya Anand yang membuat keributan tidak terelakkan. Kumar menembaki Anand dan untungnya tidak mengenainya. Dan di sana Anand lalu menghampirinya dan mereka pun saling menghajar satu sama lain. Di sana kakek raja dan Gayatri pun datang. Kakek raja sangat marah akan kelakuan Kumar. Kakek raja pun mengatakan akan melaporkannya ke polisi atas kejadian itu. Dan setelah Kumar pergi, kakek raja mengatakan kalau dirinya semakin yakin kalau pilihan Nilam untuk memilih Anand sebagai suaminya sudah sangat tepat. Singkat cerita, Nilam dan Anand pun bertunangan dihadiri kedua belah pihak keluarga. Kakek raja memberikan cincin pertunangan ke mereka untuk meresmikan hubungan tersebut. Dan pada suatu hari, Anand tiba-tiba melihat Goraknath terkapar di jalan karena ditabrak lari seseorang. Anand pun berusaha tidak menghiraukannya, namun anak buahnya meminta bantuan Anand untuk membawanya.
Dengan berat hati Anand membawa Goraknath ke pendoponya. Namun setelah membaringkan Goraknath di kamarnya, tiba-tiba saja Goraknath terbangun dan mengatakan kalau Anand telah tertipu dengan kekuatan sihirnya. Anand pun menjadi sangat marah karena Goraknath telah menyalahgunakan kekuatan yang Tuhan berikan kepadanya. Namun Goraknath tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Anand. Di sana, Goraknath berusaha mengubah Anand untuk kembali menjadi ular. Anand pun mengatakan dirinya bukanlah seorang anak kecil yang dulu Goraknath bisa perlakukan seenaknya. Mereka pun berkelahi, dan di dalam perkelahian itu, Goraknath ternyata berhasil menjebak Anand dengan kerangkeng besinya. Goraknath lalu melakukan ritualnya, dan dengan mulut yang komat-kamit, Goraknath berhasil mengubah Anand kembali menjadi ular. Di malam itu, ibunya Anand yang menyadari anaknya belum pulang menjadi sangat cemas. Dia lalu mengirimkan orang untuk menanyakan ke Nilam tentang keberadaan Anand. Nilam dan kakeknya pun datang ke rumahnya Anand, namun sayangnya mereka juga tidak mengetahui keberadaan terakhir dari Anand. Malam pun berganti menjadi pagi. Pagi kembali berganti menjadi malam, namun mereka tidak mendapatkan kabar dari keberadaan Anand. Nilam pun menjadi sangat sedih dan lebih sering menghabiskan waktunya untuk berdoa. Ular penjaga Nilam ternyata tidak tahan melihat penderitaan yang Nilam alami. Ular itu kemudian menatap foto Rajani, dan dengan kekuatannya, ular itu berhasil berbicara dengan Rajani. Rajani berterima kasih karena ular yang dulu menjadi penjaganya sekarang juga telah menjaga anaknya. Namun Rajani mengatakan kalau ular itu tidak akan bisa menandingi kekuatannya Goraknath. Rajani meminta ular itu untuk membuat Nilam menyentuh batu permatanya sekali lagi, sehingga semua kekuatannya akan turun ke dalam diri Nilam. Singkat cerita, Nilam yang tertidur tiba-tiba saja terbangun karena tangannya ternyata menyentuh batu permata yang menyilaukan itu. Nilam juga sangat terkejut ketika melihat ada 2 ular kobra di sana. Dan tiba-tiba saja Nilam merasakan kekuatan yang sangat luar biasa masuk merasuki tubuhnya. Nilam yang telah mendapatkan kekuatan itu lalu mendatangi pendoponya Goraknath. Di sana anak buah Goraknath bahkan langsung ketakutan ketika melihat sosok Nilam dengan mata birunya. Nilam kemudian masuk mencari keberadaan Anand, dan di sana Nilam melihat ular yang sedang terkurung. Nilam lalu menggunakan kekuatannya untuk melepaskannya Anand, dan mereka pun dengan tergesa-gesa segera pergi meninggalkan pendopo tersebut. Di sebuah tempat, Anand menceritakan masa lalunya dan bagaimana dirinya telah ditangkap oleh Goraknath. Anand juga menceritakan kalau dirinya digunakan untuk menangkap Nilam guna menemukan batu permata milik ibunya. Namun ternyata dengan cintanya, Nilam telah berhasil menyelamatkan Anand dari kekuatannya Goraknath. Anand juga menceritakan betapa bahayanya kekuatan permata itu. Anand mengatakan, selain kekuatan, batu permata itu juga mempunyai kutukan yang dimana orang-orang yang berhubungan dengan permata itu akan menemui kematian yang sama seperti gurunya Goraknath dan juga Rajani yang tiada lain adalah ibunya Nilam. Anand mengatakan telah mengetahui semuanya itu karena dirinya juga telah belajar banyak setelah 15 tahun lamanya bersama Goraknath. Nilam yang mendengarkan semua perkataan dari Anand menjadi sangat terkejut karena dirinya sekarang juga telah mempunyai koneksi dengan batu permata yang dimaksudkan. Anand dan Nilam lalu pulang menemui ibunya. Dan di sana, Anand berbohong kalau dia telah terjebak di kota dengan teman-temannya. Anand juga meminta maaf kepada ibunya karena telah membuat dirinya cemas, dan Anand juga berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sementara itu, sang kakek yang melihat Anand kembali dalam keadaan selamat mengatakan kalau mereka harus segera dinikahkan. Singkat cerita, di hari pernikahan Nilam dan Anand, Goraknath dengan menaiki kudanya menuju ke tempat pernikahan tersebut. Namun di tengah perjalanan, 2 ekor ular penjaganya Nilam menghadangnya dan membuat kudanya ketakutan. Kuda itu berusaha melompat dan membuat Goraknath terjatuh. Kaki Goraknath pun tersangkut di tali kudanya dan kudanya pun lari ketakutan dan menyeret Goraknath, dan ini yang terjadi. Goraknath pun kembali dengan tertatih-tatih ke pendoponya, dan di sana dia sangat marah akan kegagalan misinya.
Dan di saat dia merasa sangat putus asa, tiba-tiba saja Goraknath mendengarkan suara dari gurunya. Gurunya meminta Goraknath untuk melupakan batu permata tersebut dan memaafkan anak-anak itu yang tiada lain adalah Nilam dan Anand. Gurunya juga mengatakan dia tidak ingin muridnya itu tenggelam dalam kegelapan dan berakhir seperti dirinya. Namun Goraknath yang keras kepala ternyata tidak mau mendengarkan permintaan gurunya. Goraknath bahkan berjanji kalau mulai hari itu dia tidak akan menyembah gurunya lagi dan mengatakan kalau dia tidaklah selemah gurunya. Goraknath lalu pergi ke sebuah kuil dan di sana dia memikirkan bagaimana Nilam bisa memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Goraknath lalu mempunyai firasat kalau dua ular kobra penjaga Nilam pasti telah membantu Nilam untuk mendapatkan kekuatan batu permata ular itu. Goraknath kemudian mengambil punginya dan di sana Goraknath lalu meniupnya dan berhasil membuat satu dari ular kobra penjaga Nilam datang. Di sana Goraknath mengelilingi ular kobra itu dengan sebuah serbuk yang membuat ular itu kepanasan. Goraknath juga menciptakan seekor musang yang langsung menyerang ular tersebut dan meminta ular tersebut untuk menunjukkan di mana dia menyimpan batu permatanya. Sementara itu Nilam yang merasakan ada sesuatu yang mengancam ular penjaganya, lalu bergegas untuk mendatangi tempatnya Goraknath. Nilam yang tiba di tempatnya Goraknath langsung menghancurkan musang milik Goraknath dan membebaskan ularnya. Nilam juga berhasil memberikan pelajaran ke Goraknath dengan kekuatannya yang membuat Goraknath tidak berdaya. Nilam meminta Goraknath untuk tidak mengganggunya lagi. Nilam lalu melangkahkan kakinya untuk meninggalkan Goraknath. Namun Goraknath dengan dibantu oleh para pengikutnya meniupkan punginya yang membuat Nilam menari seperti terkena hipnotisnya Goraknath. Nilam pun sangat tersiksa akan lantunan pungi yang dimainkan oleh Goraknath. Nilam kemudian jatuh pingsan dan untungnya Anand datang dan langsung menghajar mereka. Anand terlihat sangat murka karena Goraknath telah membuat istrinya tidak sadarkan diri. Dan di saat Anand mau membunuh Goraknath dengan senjata trisulanya, datang kakek Raja Sahab dan ibunya langsung menghentikan Anand. Nilam ternyata sudah memberitahukan semuanya ke kakeknya dan oleh karena itu kakek raja ingin memberikan Goraknath batu permatanya. Namun dengan syarat Goraknath tidak boleh mengganggu mereka lagi. Nilam yang telah sadar berusaha mencegah kakeknya karena bagi Nilam Goraknath tidak berhak mendapatkan kekuatan sebesar itu. Namun kakek raja meminta Nilam untuk merelakannya karena batu itu selalu menarik kekuatan yang buruk bagi orang-orang di sekitarnya. Dan ketika Goraknath mendekati batu permata itu, Goraknath malah mengatakan akan membunuh mereka semua dengan kekuatan barunya. Goraknath dengan tatapan liciknya berusaha memegang batu permata itu. Namun tanpa diduga dua ular penjaga Nilam mematuk tangan Goraknath yang mengakhiri hidupnya. Mereka semua melihat bagaimana seorang pendeta yang haus akan kekuatan akhirnya mendapatkan hukuman karena tidak bisa menghilangkan hawa nafsunya sendiri. Dan ketika kakeknya melihat ke kotak batu permatanya, kakeknya sangat terkejut karena ternyata batu permata itu telah hilang bersama perginya kedua ular penjaga Nilam. Di akhir scene kita melihat mereka semua bersyukur atas kehidupan baru bagi pasangan Nilam dan Anand, di mana pada akhirnya mereka bisa hidup tenang tanpa gangguan dari Goraknath dan film ini pun berakhir. Walaupun merupakan sebuah film fiksi, tetapi pesan yang disampaikan dalam film ini sangatlah jelas, yaitu di mana kita seharusnya bisa menggunakan ilmu yang kita punya untuk membantu, bukan untuk menyakiti. Seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk, dan begitu juga seharusnya kita, kalau semakin tinggi ilmu kita maka semakin rendah hatinya. Janganlah pernah merasa sombong akan ilmu yang kita miliki, karena di atas langit masih ada langit. Jadi demikianlah alur cerita film lawas Nigahen atau Nagina Part 2. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Sobat Boil Film yang sudah hadir. Kami dari Sankar Studio, pamit undur diri. Sukriya.